Program Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irdah. Kita akan masih berdiskusi berkaitan soal update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang mana terbaru Polda Jawa Barat ini menyatakan bahwa Peggy Setiawan alias Peron, DPO yang sebelumnya sudah ditangkap, ini merupakan otak pembunuhan dan DPO tunggal, yang mana dua nama lain yang sebelumnya dimasukkan dalam DPO ini adalah nama fiktif. Sebelum menangkap Peggy, polisi memang kita sama-sama tahu sudah merilis ada 3 tersangka yang masih buronan dari total 11 tersangka begitu. Namun dari update pers release yang kemarin dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini menyatakan nama Andi dan juga Dani hanyalah karangan dari para tersangka yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk Ya, membahasnya dalam Tribun Sound Fokus hari ini, saya sudah tersambung bersama dengan kriminolog dari Universitas Islam Bandung Unisba, ada Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, selamat siang buat semuanya. Selamat siang, Prof. Nandang. Terima kasih Ya, waktunya menyempatkan berbincang hari ini, berdiskusi ya, kembali, Prof, terkait kasus ya. pembunuhan Vina dan juga Eki. Ini dari press release terbaru Polda Jabar, ternyata Hmm, DPO-nya hanya satu ini, Prof. Sementara dua oke. lainnya ini fiktif. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Prof. Nandang. Ya, tentunya informasi terakhir ketika press release di Polda Jabar, pertama kita apresiasi yang cukup tinggi Hmm. kepada Polda Jabar karena ternyata Polda dengan dalam waktu yang relatif singkat mampu mengungkapkan DPO yang selama ini jadi pertanyaan. Walaupun ternyata juga di pihak lain juga menimbulkan pertanyaan baru karena salah satu substansi yang disampaikan di press release itu adalah mengklarifikasi terkait dengan jumlah DPO Ya, yang asalnya 3 menjadi 1. Nah, ini juga kalau menurut pandangan saya ini malah menjadi pertanyaan baru gitu kan dari masyarakat khususnya ya, tentang kenapa kok bisa jadi seperti itu. Penjelasan kemarin yang disampaikan bahwa itu fiktif karena informasi yang disampaikan dari para tersangka yang selama ini sudah mendekam. Tapi persoalan selanjutnya adalah apakah memang semudah itu ya informasi yang hanya fiktif terus dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dan menetapkan DPO. Karena kalau kita lihat dari beberapa informasi yang muncul di media, eh, yang mengeluarkan DPO itu kan penyidik ya, penyidik. Bahkan penyidik sendiri sudah mengidentifikasi ya, namanya, usianya, alamatnya, kalau tidak salah ya, alamat, bahkan dengan beberapa beberapa identifikasi lain. Apakah memang awalnya hanya dengan informasi yang tidak jelas sudah langsung menetapkan, itu terlalu gegabah kalau menurut saya, ya terlalu gegabah. Oleh karena itu saya yakin justru sebelumnya juga tidak segampang itu barangkali menetapkan sebagai DPO begitu ya. Oleh hmm, karena itu mungkin perlu ada penjelasan lain, klarifikasi lain tentang bahwa hanya satu gitu ya DPO betul, yang betul diduga terlibat gitu kan ya. Bahkan juga ternyata yang satu pun juga menjadi pertanyaan, bahkan betul. kalau saya lihat 2 hari ini, sehari dan 2 hari ini dari kemarin sampai sekarang muncul bahkan foto-foto, gambar-gambar yang mencoba membandingkan, menyandingkan yang awalnya dugaan si Peggy, Peggy? yang dulu dengan yang Hmm. sekarang misalnya tadinya misalnya seperti itu juga menjadi persoalan-persoalan ditambah lagi dengan adanya penyangkalan dari yang bersangkutan walaupun itu hak tersangka, hak terdakwa, hak terpidana bahkan gitu kan ya Hmm. untuk penyangkalan tinggal nanti mungkin diterima atau tidak diterima didukung dengan bukti yang lain atau tidak. Tapi itu akan saya justru menyisakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya malah begitu. Iya, ini juga sama-sama menjadi pertanyaan publik juga. Pihak kuasa Ya. hukum juga mempertanyakan, Prof. Nandang, kenapa bisa selama 8 tahun ini ada 3 identitas DPO yang kemudian diburu dengan tadi yang disampaikan Prof. Nandang juga ada Ya. ciri-cirinya, alamat, dan sebagainya. Artinya klarifikasi semacam apa yang sedianya bisa menjadi penguat statement kepolisian bahwa dua sosok fiktif ini memang sebenarnya tidak pernah ada begitu, Prof. Ya, tentunya tadi informasi awalnya.
informasi awal yang menetapkan bahwa 3 orang ini dengan identifikasi yang tadi ya disebutkan itu yang perlu diinikan. Fiktif itu maksudnya fiktif, hanya dulu itu hanya percaya begitu saja dari para tersangka, terdakwa yang sekarang terpidana, bahkan sekarang Terpidana. para terpidana, kemudian di bagaimana cara mengidentifikasinya gitu kan. Makanya itu yang tadi katakan di satu pihak, saya yakin bahwa ketika menetapkan sebagai tersangka sesuai dengan KUHP, penyidik itu akan merujuk kepada ketentuan yang berlaku. Setidak-tidaknya ada 2 alat bukti gitu ya yang bisa menguatkan menetapkan tersangka. Oleh karena itu, maka identifikasi yang dijadikan sebagai rujukan untuk mend-DPO-kan pun sebetulnya kan saya kira akurat. Walaupun juga dulu ya kita sudah singgung, walaupun juga menimbulkan pertanyaan juga dari aparat setempat daerah, karena nama ini ada sekian orang, nama ini ada sekian orang kan seperti itu kan ya. Nah itu juga persoalan-persoalan selanjutnya. Jadi barangkali tadi perlu ada tambahan informasi yang akuntabel ya, bukan artinya didukung dengan bukti dan yang otentik tentunya, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan lanjutan, menambah bias dan menambah blunder informasi yang ada kan begitu ya terkait yang 2 ini. Begitu kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, ini apresiasi besar untuk kepolisian bisa mengungkap pelaku, namun juga jadi tanda tanya juga kenapa tiba-tiba 2 DPO-nya justru menjadi fiktif dan ternyata tidak pernah ada begitu ya, Prof. Nanda. Ini juga terkait BAP, Prof. Sebelumnya kita juga sempat singgung kenapa BAP berubah. Lalu kemarin dinyatakan juga oleh kepolisian perubahan BAP ini karena ternyata dugaannya ada skenario yang sengaja dibuat oleh kuasa hukum terpidana begitu untuk mengatakan tidak mengenal sosok dari DPO yang selama 8 tahun ini diburu. Ini saya ingin minta analisa Prof. Nandang terkait hal itu. Iya, pertama ya saya juga sempat dengar bahwa ternyata itu ada semacam pemaksaan atau perubahan keterangan dari kuasa hukum katanya ya, dari mereka-mereka yang waktu itu diperiksa gitu kan ya. Tapi apakah memang itu hanya diterima begitu saja oleh penyidik? Penyidik juga harus punya apa namanya? Punya pandangan, punya pegangan, dan tentunya juga punya penilaian tersendiri gitu kan ya. Kenapa kalau memang itu bukan dikehendaki diajukan oleh para kuasa hukumnya, apakah hanya nerima begitu saja dari penyidik gitu kan ya, sehingga menjadi perubahan di dalam BAP dari sekian orang menjadi sekian orang, dari 11 orang menjadi 8 orang, bahkan 9 orang 9 ya saat ini. 9, tapi hanya 8 yang waktu itu sampai selesai tuntas diselesaikan di pengadilan. Nah, itu juga dipertanyakan justru kalau memang itu ada perubahan-perubahan awal, kenapa ini penasihat hukum kok mengubah seperti itu? Kan sebetulnya kan tidak bisa juga gegabah mengubah BAP ya tanpa didukung dengan bukti. Nah, karena kalau penyidik tadi kan rujukannya adalah KUHP. Ada 2 alat bukti, betul nggak? Memang misalnya mungkin saja dari 11 menjadi 9 karena memang alat bukti yang mendukungnya seperti itu, dan yakin bahwa dengan bukti-bukti itu penyidik yakin ternyata hanya 9. Tapi kalau sejak awal kenapa itu muncul jadi 3 tadi, jadi 11 juga? Kalau memang sejak awal memang sudah fix hanya 9 karena ada perubahan dan lain-lain misalnya gitu kan ya, yang DPO betul hanya 1 orang gitu ya, jadi 1 orang bukan 3 orang gitu ya. Kalau memang sejak awal dari sejak BAP ada perubahan informasi yang diterima atau yang diperoleh dari para tersangka kan seperti itu. Nah, itu mungkin ya. Oke, ini satu tersangka Peggy begitu ya yang diburu 8 tahun yang ternyata adalah DPO tunggal begitu. Prof. Nandang tadi juga sempat disinggung. Ternyata tidak membantah terlibat, kekeh menyatakan ia juga menjadi korban fitnah dan sengaja dikorbankan begitu. Penting tidak sih Prof. Nandang dalam kasus pembunuhan Vina ini pengakuan dari tersangka untuk kemudian diselidiki lanjutan atau cukup dengan 2 alat bukti dari kepolisian? 2 alat bukti itu adalah untuk menentukan dan menetapkan tersangka. Gitu kan ya, sekurang-kurangnya 2 alat bukti itu, bahkan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang diatur dalam KUHP ya, yaitu 84 KUHP.
Tapi biasanya penyidik pun tidak hanya dua, biasanya sekurang-kurangnya tiga dia biasanya mengajukan, dan termasuk juga karena kalau hanya dua alat bukti, jaksa pun tidak akan memp21-kan, tidak Hmm. akan mau menerima berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, karena ya nanti kan bola panas ada di jaksa, dan jaksa yang harus membuktikan di pengadilan, mempertanggungjawabkan pekerjaannya, termasuk juga meyakinkan hakim. Ya. Karena hakim tidak mungkin, 183 KUHP menyebutkan bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana, menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana pada seseorang apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti tambah keyakinan. Jadi itu Hmm. betul-betul harus meyakinkan hakim gitu kan ya, dengan alat bukti itu. Betul nggak ada korelasinya, betul nggak ada kaitannya, betul nggak saling mendukung antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, sehingga seyakin-yakinnya hakim akan menjatuhkan sanksi gitu ya. Nah, jadi itu yang barangkali perlu diinikan, perlu dipastikan kembali bahwa penyidik, saya yakin sudah sejak awal juga sudah firm betul gitu kan ya, bahwa ada dua alat bukti sehingga dibawa ke pengadilan, disampaikan ke jaksa, dan oleh jaksa diterima tentang hal itu gitu kan. Hmm. Artinya pengakuan dari tersangka ini tidak Oh kemudian jadi ya. pertimbangan, Prof. Ya, nah ini kan pengakuan terakhir. Hmm. Kalau tidak salah simak kemarin, saya sempat juga menyimak press release itu, bahwa sebetulnya dulu juga si Peggy ini, rumah Peggy ini sempat Geledah. disambangi, digeledah Hmm. oleh penyidik, tapi ternyata tidak ada katanya gitu kan ya, tidak ada orangnya. Tapi kan tidak ada, setelah itu kok tidak ditindaklanjuti gitu kan ya, Hmm. tidak ada, sudah aja selesai seperti itu. Nah, kemudian sekarang ditemukan dan ternyata dia juga tidak mengakui. Ya tadi saya katakan itu hak setiap orang untuk tidak mengakui itu, tinggal nanti mungkin bisa dibuktikan atau tidak di pengadilan, bisa meyakinkan hakim dan apa bukti yang mendukung sehingga ketidak apa namanya kontradik apa istilahnya tadi, menolak segala Hmm. tuduhan atau sangkaan itu bisa diakui dan diyakinkan oleh mereka kepada hakim. Hmm. Itu hak dia saja, hak dia. Tinggal nanti makanya nanti bisa saling memberikan penguatan, terutama penyidik tadi ya. Penyidik, Oke. mungkin saya yakin penyidik sebetulnya bukan hanya alat bukti yang kemarin disajikan saja, pasti ada alat bukti lain yang lebih menguatkan. Dan tentunya juga yang lebih penting lagi adalah bukti yang dimiliki oleh penyidik yang menunjukkan korelasi bahwa betul si Peggy ini yang mulai melempar motornya, yang memboncengnya, yang melakukan perkosaan, termasuk yang memukul dan membuang lagi si apa namanya, si korban itu. Hmm. Nah, bukti apa yang lebih akurat? Karena kalau kemarin lihat lebih kepada bukti dokumen, ijazahnya, rapotnya, kemudian juga ada informasi perubahan nama jadi Ya. Robi dan lain-lain seperti itu. Hmm. Nah, itu memang bukti-bukti, tapi itu lebih ke petunjuk sebetulnya. Bukti yang betul meyakinkan itu, dan yang akan meyakinkan hakim itu adalah bukti ada saksi yang melihat, ya, yang menyaksikan, yang mendengar bahwa dia memang keterlibatannya ada. Hmm. Nah, gitu kan ya, didukung dengan alat bukti. Nah, gitu kan, dengan barang bukti. Nah, gitu kan. Jadi alat bukti dengan barang bukti itu saling melengkapi. Gitu Hmm. kan ya, kalau alat bukti itu tadi diatur dalam KUHP, kalau barang bukti apa sih yang jadi petunjuk, motor misalkan gitu kan ya, barang bukti ada motor dan lain-lain. Termasuk yang juga pernah disinggung oleh Kompolnas, harusnya sejak awal dulu tuh penyidik itu juga menginvestigasi secara ilmiah. Misalnya sperma, betul nggak dari sekian orang itu sperma siapa sebetulnya yang ada? Hmm. Atau mungkin ada bukti-bukti bekas tangan, apa namanya, fingerprint misalkan ya, atau Ya. mungkin ada hal-hal lain yang ada di tubuh. Cuman nggak tahu dulu itu dilakukan otopsi atau tidak di mayat dua Hmm. orang itu ya, dua korban itu. Jadi ada tangan siapa, bekas tangan siapa gitu lah, bekas-bekas ini siapa yang ada di sana. Harusnya dulu itu sampai ke sana sih, Hmm. sehingga clear gitu kan ya, beberapa bekas pegangan orang dan lain-lain ya, termasuk jangan-jangan juga betul nggak di tempat, di darah, di pakaian atau di bagian tertentu si pelaku juga ada darah, kecipratan darah, membawa orang yang sudah berlumuran darah dari satu tempat ke ini juga saya yakin harusnya ada.
Oke, banyak bukti yang kemudian bisa digali untuk mengungkap sebenarnya Peggy ini keterlibatannya apa saja seperti itu ya, Prof. Ini Betul. terakhir juga, Prof. Nandang, artinya apakah kemudian bagaimana kasus ini benar-benar bisa diselesaikan setelah adanya tersangka terakhir, artinya yang kemudian ditangkap oleh kepolisian, penyelidikan ulangnya apakah perlu dilanjutkan sejak awal atau hanya perlu melanjutkan fakta-fakta yang memang sudah ada di persidangan saja, Prof? Ya, kalau penyelidikan ulang nampaknya susah ya, karena Ya. memang sudah sekian tahun sudah tidak ada. Paling juga mungkin nanti akan mengklarifikasi bukti-bukti yang sudah ada, yang sudah di BAP, termasuk juga saya yakin mungkin masih disimpan tuh bukti, alat bukti, barang bukti dan lain-lain. Termasuk Mhm. BAP, mensinkronkan BAP. Oke. Termasuk juga nanti mungkin bisa bisa meyakinkan kembali tentang pencabutan dan perubahan BAP itu perlu ini lagi, perlu dikaji kembali. Bahkan harusnya sih, kalau saya sih menghendaki harusnya ada pihak atau semacam ada yang netral untuk juga terlibat di dalamnya, bukan hanya penyidik saja untuk mengungkap kembali, tapi tadi melibatkan Kompolnas atau pihak-pihak tertentu mungkin yang dianggap bisa lebih meyakinkan publik nanti Mhm. hasilnya. Karena kalau pihak penyidik saja ya dikhawatirkan, walaupun betul juga kadang-kadang masyarakat juga menjadi bias tanggapannya. Oleh karena itu mungkin perlu dibentuk suatu tim yang lebih netral ya, yang imparsial betul-betul, sehingga nanti akuntabel apa hasil yang diperoleh. Sehingga betul-betul mengklirkan yang sesungguhnya gitu kan ya, tentang Mhm. siapa sebetulnya pelaku yang sesungguhnya, siapa dalang dibalik itu, siapa saja yang memang benar, bahkan juga menjawab pernyataan-pernyataan saya dulu dipaksa dan macam-macam. Ya, seperti itu juga bisa dikelirkan barangkali. Mhm. Oke, jadi PR kemudian pihak kepolisian untuk benar-benar bisa menjabarkan secara detail pada publik agar kemudian kasus ini bisa tuntas dan selesai Ya, tanpa adanya tanda tanya ulang ya, Prof ya, yang kemudian ya, jadi walaupun pertanyaan walaupun juga. tidak ada kemungkinan, tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan dari Betul. publik ya, seperti itu. Meskipun Ya, tidak salah. oke, keniscayaan akan menjadi pertanyaan, namun setidaknya apa yang kemudian jadi tanda tanya dari publik ini bisa terjawab seperti itu. Ya, Prof. Nandang, terima betul. kasih banyak Baik, untuk terima kasih sama-sama. kesempatannya hari ini berbincang kembali bersama saya, kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Tribuners Profesor Nandang Sambas membersamai kita hari ini dalam program Tribunnews on Focus. Terima kasih banyak waktunya, Prof. Sama-sama, Nandang. terima Selamat kasih. beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber dan tema-tema lainnya pastinya hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.